kita bisa bertemu di Zoom meeting ini untuk membahas materi yang sudah kita dapat selama 9 hari selama mengikuti suara yang mereka ngomong. Kali ini nggak ada apa-apa, ini nggak ada suara apa-apa. akan mengenalkan materi capaian pembelajaran. Namun sebelumnya akan kita apa saja yang akan bahas apa itu capaian pembelajaran. Kemudian tujuan dari capaian pembelajaran, kemudian dari capaian pembelajaran dan komponen-komponen capaian pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu adalah suatu ungkapan dan pikiran yang merupakan pernyataan diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode. Nah, capaian pembelajaran ini biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus. Capaian pembelajaran ini berfokus pada apa yang diharapkan pada siswa di akhir pembelajaran, Bapak Ibu. Hal ini sejalan dengan pendekatan dalam dunia pendidikan, dan ini di kondisi ini ditegaskan oleh Sydney dan dalam tren internasional pendidikan menuju pergeseran dari tradisional pendidikan berpusat pada guru ke pendekatan berpusat pada siswa. Ini masih ada hubungan dengan materi alur tujuan pembelajaran tadi yang disampaikan oleh Pak Mukri. Model alternatif ini berfokus pada apa yang diharapkan siswa harus dilakukan di akhir modul dan program. Oleh karena itu, pendekatan ini biasanya disebut sebagai pendekatan berbasis hasil. Capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya, sesuai dengan kemampuan peserta didik kita. Itu mengenai capaian pembelajaran. Jadi selanjutnya yaitu tujuan dari capaian pembelajaran itu tadi. Tujuan dari capaian pembelajaran itu berdasarkan tingkatan fase peserta didik. Tujuan capaian pembelajaran untuk peserta didik anak usia dini ini adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan menekankan pada kesejahteraannya. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD itu memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, sesuai dengan nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak nanti siap untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya menuju ke pendidikan dasar atau sekolah dasar. Nah, tujuan capaian pembelajaran yang kedua yaitu tujuan capaian pembelajaran tingkat SD sampai sekolah menengah atas. Capaian pembelajaran menunjukkan kemauan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam satu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan itu telah dicapai. Itu tujuan dari capaian pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu prinsip pembelajaran. Dalam perumusannya, capaian pembelajaran ini memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu terukur dan spesifik. Capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik. Tahapan ini yaitu
merupakan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa, seperti yang dinyatakan dalam taksonomi Bloom, karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Konsep taksonomi Bloom sangat sederhana, yaitu yang pertama, sebelum memahami konsep, ingatlah dengan baik. Kemudian yang kedua, pahami sebelum Anda menerapkannya. Yang ketiga, analisis proses sebelum Anda mengevaluasinya. Dalam proses menerapkan prinsip terukur dan spesifik tersebut, ada beberapa aspek yang diperhatikan. Yang pertama yaitu pemahaman dan pengetahuan. Pemahaman adalah makna yang dikembangkan atau diproses dari fakta-fakta secara umum. Tuh. Nah, ada perbedaan antara pemahaman dan pengetahuan, Bapak Ibu. Ini dalam bentuk seperti ini. Pemahaman dan pengetahuan perbedaannya. Jika arti-arti dari fakta atau informasi itu masuk ke dalam pemahaman. Nah, jika pengetahuan itu berarti fakta-fakta atau informasi. Tidak, itu hanya sekedar mengetahui. Jika pemahamannya yaitu mengerti arti dari fakta-fakta atau informasi tersebut. Terus contoh yang kedua, sekumpulan fakta yang berhubungan itu termasuk ke dalam pemahaman. Sedangkan teori atau kesimpulan yang membantu hubungan dan pemaknaan dari fakta-fakta tersebut itu merupakan pengetahuan. Tuh, dua yang saya sebutkan contohnya. Yang kedua yaitu praktis. Praktis itu bagaimana merancang dan melaksanakan eksperimen. Kata-kata yang digunakan adalah menunjukkan, menerapkan, dan lain-lain. Yang ketiga, keterampilan generis. Keterampilan umum mencakup teknik pemecahan masalah, inti pembelajaran yang bisa digunakan yaitu kata menganalisis, membandingkan, itu contohnya. Prinsip yang kedua yaitu fleksibel. Fleksibel ini maksudnya kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijajali dengan berbagai materi yang hasilnya akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan. Sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Capaian pembelajaran membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran di kelas dari yang berfokus kepada guru menjadi fokus kepada siswa. Selanjutnya, untuk materi berikutnya yaitu format penulisan capaian pembelajaran. Format capaian pembelajaran itu ditulis dalam bentuk paragraf, Bapak Ibu. Jadi, ya, keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan mengembangkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Nah, sebelum saya lanjutkan, kira-kira ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, atau ada yang perlu didiskusikan sebelum saya lanjutkan ke komponen capaian pembelajaran? Ya, Bapak Ibu. Oke, kalau tidak saya lanjutkan materi terakhir dari capaian pembelajaran yaitu komponen capaian pembelajaran. Dalam dokumen capaian pembelajaran itu terdapat 4 komponen, yaitu nasional, kemudian tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran setiap fase. Nah, dalam komponen capaian pembelajaran setiap fase ini, deskripsinya yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Pembagian fase dalam capaian pembelajaran itu dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu ada fase A sampai F.
Fase B pada umumnya yaitu untuk anak SD kelas 3 dan 4. Fase C pada umumnya untuk SD kelas 5 dan 6. Fase D pada umumnya SMP kelas 7 dan 9. Untuk fase E pada umumnya SMA kelas 10 dan fase F pada umumnya untuk anak SMA kelas 11 dan 12. Baik, itu tadi untuk materi capaian pembelajaran itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, saya persilahkan Bapak Ibu. Bu Wayan, boleh Ya. bertanya? Ya, Kalau Bu Diana, silakan. capaian pembelajaran itu kalau untuk kurikulum K13 itu sama dengan kompetensi dasar apa? Untuk capaian pembelajaran, kalau kurikulum K13 di kurikulum 2013 itu termasuk ke kompetensi dasar dan kompetensi inti, Bu. Oke, terima kasih Bu. Itu kalau pemahaman Anda. Ya. Kasih Ada yang Ibu. mau menambahkan Bapak Ibu? Oke. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Bu Wayan, tadi di atas saya membaca ada pas Bu Wayan baca itu saya mendengar ada dua pendekatan. Yang pertama tadi pendekatan yang berpusat pada guru, yang keduanya pendekatan yang berpusat pada siswa. Saya mau tanya pendekatan yang berpusat pada siswa, pendekatannya seperti apa ya Bu? Oke, terima kasih Pak Mufri. Menurut saya pendekatan yang berpusat kepada siswa itu seperti waktu kita memberi pembelajaran di dalam kelas itu kita fokus kepada karakteristik siswa. Kita sebagai pendidik atau sebagai guru fokus kepada minat siswa, kemudian kemampuan siswa. Jadi kita ikuti sampai di mana kemampuan siswa, kita ikuti seperti itu. Kemudian karakter siswa seperti apa, kita gunakan media atau metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Menurut saya ada Bapak Ibu yang bisa membantu mungkin yang mau menambahkan. Silakan Pak, Bu. Ya, cukup. Oke, kalau cukup, terima kasih atas masukannya, atas penambahannya tadi. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Ya Bu Wayan, terima kasih. Terima kasih.